A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, yang kami muliakan seluruh hadirin yang hadir di kesempatan pagi ini, Direktur PKU Muhammadiyah Gombong, lalu Kepala Sekolah daripada SD Kreatif Gombong atau SD Kreatif Muhammadiyah Gombong, Rektor dan jajaran-jajarannya dari Universitas Muhammadiyah Gombong, seluruh komite-komite yang rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Al-ayat. Sehat semua ayah dari Bunda. Alhamdulillah. Wajah-wajah teduh ahli surga semuanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang datang niatnya untuk mencari ilmu, besok Allah mudahkan dia jalannya menuju surganya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir jadi ahli surganya Allah. Amin. Segala puji kepunyaan Allah, salawat juga bertangkaikan salam untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hari ini jemaah kita akan sama-sama belajar 3S. S yang pertama syukur, S yang kedua sabar, S yang ketiga sinergi. S yang pertama apa hadirin? Syukur. S yang kedua apa? Sabar. S yang ketiga? Sinergi. Loh, tapi kan temanya dengan semangat Muharram. Ayo mari kita bentuk generasi yang cerdas, islami, peduli, mandiri. Benar temanya ini, tapi nanti intinya 3S. S yang pertama syukur. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Ada rumus paten hadirin dalam Al-Quran. Siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah semua nikmat kepada dirinya. Jemaah, saya punya satu kisah nyata yang mungkin kisah nyata ini ada di hadapan jemaah semua. Ada seseorang tahun 2005 menikah. 2005 beliau menikah. Bahagia luar biasa. Pesta 2 hari. Orang jemaah 2005 beliau menikah, pesta 2 hari 2 malam. Semua pasang mata terpesona dengan dua insan yang nikah ini jemaah. Qadarullah wa masyarafa'al. 2005 menikah, 2006 ditunggu kehadiran anak, belum datang-datang. 2007 nunggu hadirnya buah hati dalam rumah tangganya, belum kunjung datang. 2008 pun demikian. 3 tahun nunggu, mulai gelisah. Datang ke dokter. Dokter A bilang, ibu gak apa-apa kok. Dokter B bilang, bapak juga gak apa-apa kok. Dokter C juga bilang, emas sama mbak berdua gak apa-apa, sehat semuanya. Ditunggu 2009 belum lahir, 2013 belum lahir, 2015 10 tahun nunggu belum juga kunjung hadir keturunan. Sampai 2023 18 tahun beliau menikah, belum dikaruniai keturunan. Allahu Akbar. Jemaah yang dirahmati Allah, beliau sehat dan gak ada riwayat penyakit.
tapi Allah belum izinkan punya keturunan selama 18 tahun menikah. Kita yang diamanahkan Allah jemaah sudah punya anak, lucu menggemaskan, apalagi anak kita sekolah di SD Kreatif Muhammadiyah Bongbong. Kurang apa? Allah baiknya sama kita. Allah baik sama kita. Makanya S yang pertama apa tadi hadirin? Syukur. Banyak-banyak bersyukur. Sebelum nanti anak kita jadi anak yang cerdas, Islami, peduli, mandiri, satu hal yang harus dipegang, syukur dulu sama Allah. La in syakartum la azidannakum. Karena kalau kitanya bersyukur sama Allah, ya Allah terima kasih Engkau sudah karuniai hamba anak. Ya Allah terima kasih anak hamba dengan izinmu lahir. Ya Allah terima kasih anak hamba istimewa. Karena setiap anak itu jenius. Setiap anak kita istimewa. Gak ada ibu, gak ada bapak, gak ada ayahanda ibunda. Anak kita yang mohon maaf kurang itu gak ada. Yang ada orang tua yang kurang bersyukur sama Allah. Anak kita jenius, tapi di bidangnya. Ibunda ketika kemarin bagi rapot, ayahanda ketika kemarin terima rapot, jangan langsung melihat ketika anak kita nilai matematikanya 2. Jangan lihat dulu anak kita yang fisikanya mungkin nilainya 4 atau kimianya mungkin nilainya 3. Boleh jadi fisika kimianya lemah, tapi anak kita cerdas di bidang yang lain, kaligrafinya, lukisannya, atau mungkin anak kita pandai di sport, pandai di sepak bolanya, pandai di pingpongnya, pandai di basketnya, pandai di semua bidang yang mana itu babnya bab olahraga. Makanya hadirin, ada kalimat indah, jangan menilai kera itu bodoh karena tidak bisa berenang, dan jangan kamu nilai gajah itu dungu karena tidak bisa memanjat pohon. Kenapa? Karena memang bukan itu mereka dicipta. Kera untuk manjat pohon, gajah untuk benar-benar menggunakan kekuatannya, ikan untuk berenang di dasar lautan. Kalau kita melihat anak kita istimewa di bidangnya masing-masing, gak akan ada orang tua yang mencela anaknya. Ibu, handphone kita mahal, dipinjam anak, pinjam handphone, nih dikasih. Begitu anak kita main handphone, kesel, dibanting. Kira-kira saya tanya hadirin, yang dimarahin handphonenya atau anaknya? Anaknya. Saya tanya jemaah, kalau yang dimarahin anak, pertanyaan yang kedua, yang mahal anaknya atau handphonenya yang mahal? Mau anak ditukar sama handphone? Anak kita mahal. Lalu jamaah yang dirahmati Allah, kalau jamaah mau jujur-jujuran, ada yang punya emas batangan 100 gram dikasih sama pembantunya, mau atau enggak kira-kira? Jamaah punya emas batangan 100 gram, kira-kira mau enggak emas batangan itu dititipin sama orang lain? Saya takut Gus. Kan ada kalimat, kalau nitip barang ke orang, apalagi nitip uang, biasanya kurang. Kalau nitip omongan biasanya malah dititip. Biasanya apa kalau nitip omongan? Kenapa jemaah? Harta kita aja nggak mau kita titipin sama orang. Kenapa anak kita kadang kita titip-titipkan? Padahal itu titipan Allah buat kita. Hadirin, maka kalau handphone harganya mahal, dibawa hati-hati. Apalagi anak kita dibawa dieman, disyukuri. Karena siapa yang bersyukur, Allah nanti tambah, anaknya tambah cerdas, tambah pintar, tambah semangat belajarnya. Kan hadirin, saya yakin semuanya hafal ayatnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah berfirman, hei hambaku, kamu harus tahu ya, aku ciptakan semua manusia ciptaanku fi ahsani taqwim, pada sebaik-baiknya
penciptaan. Anak kita cerdas, tapi orang tua kadang lupa mensyukurinya. Makanya S yang pertama apa tadi? Syukur. Syukur jemaah. Alhamdulillah ya Allah, anak hamba, Masya Allah nak, kamu cerdas banget, matematikanya nilainya 2. Gak apa-apa. Alhamdulillah nak, kamu cerdas banget, nilai fisikanya 4. Gak apa-apa. Jangan pernah memandang anak kita dengan kalimat-kalimat yang gak pantas. Karena kalimat gak pantas itu membuat anak kita mentalnya down, mentalnya drop. Dan ingat, ucapan adalah doa. Hati-hati berucap, karena ucapan itu doa. Kalau ibu nanti ketemu anaknya, Masya Allah pinter banget anakku Lana, Masya Allah pinter banget kok anakku solihah. Sering-sering ucap solih, sering-sering ucap solihah, jadi solih, jadi solihah Insya Allah. Makanya hadirin, ada doa, tolong ya jemaah, dicatat doanya, dihafal doanya, dibawa pulang sebagai kado dan oleh-oleh untuk kita bersama-sama pegang sampai menua nanti Insya Allah sampai kita wafat. Apa doanya? As-Saffat ayat 100. As-Saffat ayat berapa? 100. Doanya ibu saya pimpin, kita hafalkan bersama-sama. Ayah anda juga. Rabbi habli 1, 2, 3. Rabbi habli Minas salihin. minas salihin. Rabbi habli Minas salihin. Lengkap ya, diulang 5 kali, lengkap sambil dihafal. Ini doa yang sangat penting. As-Saffat ayat berapa tadi? 100. Rabbi habli minas salihin. 5 kali, 1, 2, 3. Rabbi habli minas salihin. 2. Rabbi habli minas salihin. 3. Rabbi habli minas salihin. 4. Rabbi habli minas Terakhir. Rabbi Rabbi habli minas salihin. Hadirin banyak bersyukur. Yang lain ada yang nikah 18 tahun belum punya keturunan. Lah jamaah Masya Allah, udah anaknya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5, ada yang bahkan Masya Allah udah punya cucu, ada yang bahkan mungkin di sini hadir cucunya udah besar dan bentar lagi punya cicit. Itu rasa syukur sama Allah. Makanya S yang pertama syukur. S yang kedua apa hadirin? sabar. S yang kedua sabar. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Ma'arij ayat yang kelima, fasbir sabar jamila. Bersabarlah engkau dengan sabar yang baik. Bunda tahu anak-anak kita yang tampan rupawan wajahnya itu, yang cantik jelita, yang semangat banget kalau mereka lari-lari itu, hadirin, mereka butuh itu pada masa kecilnya. Karena siapa yang masa kecilnya sering diomelin, mereka nggak bisa balas, karena mereka nggak sanggup membalasnya sama kita jemaah. Anak kecil makin sering diomelin, makin sering mohon maaf, sumpah serapahi, makin sering dikata-katain. Dia nggak bisa balas karena kita lebih besar secara postur tubuhnya daripada mereka. Mereka cuma bisa mendem. Kebayang gak kalau sampah itu ditaruh di satu tong sampah, terus diomelin lagi, sampahnya lagi masukin, kena omelan lagi sama bapaknya sama ibunya, dimasukin lagi, kamu ini gimana toh? Dimasukin lagi, dia nggak bisa apa-apa, dipendem. Berapa banyak itu sampah yang ada di dalam bak sampah, hingga pada satu waktunya nanti akan jadi bom waktu, semuanya akan keluar. Makanya kadang ada anak dari kecil sering diomeli, begitu besarnya melunjaknya luar biasa. Itu karena dari kecil ya ini. Mobil khusus mohon izin. Tadi sampai mana hadirin? S yang kedua sabar. Jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada jemaah orang yang sabar membersamai anak-anaknya
kecuali Nabi pernah bercerita siapa yang punya anak perempuan, karena hadisnya Nabi bersabda khusus perempuan, anak laki-laki pun juga sama, tapi hadisnya tersebut lebih spesifik kepada perempuan. Siapa yang punya anak perempuan, dia didik anaknya baik-baik, dikasih rezeki yang baik, diberikan hidangan yang baik, sampai dia jaga kehormatan anak perempuan itu sampai usianya balik, lalu terus kemudian menua, membesar dia, remaja dia, lalu kemudian dia dinikahkan, kecuali saat nanti dia menikah dalam keadaan terjaga kehormatan dirinya, Allah akan berikan padanya pahala syurga ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibunda punya anak perempuan dijaga, apalagi zamannya zaman ini jemaah, harus sabar-sabar sama anak. Jangan mudah sumpah serapah. Ucapan adalah doa. Kalau yang ucap bisa ucap yang baik-baik, jangan sampai ucap yang buruk dan kurang baik. Sering-sering bilang yang baik. Anakku yang solih, anakku yang tampan, anakku yang berani, anakku yang syaja'ah. Terus ucap yang baik-baik. Dan hadirin, kapan waktu anak kita itu luar biasa hiperaktifnya, tetap tugas kita itu hadirin untuk sabar membersamai mereka. Dan jamaah, ibu-ibu terutama yang anaknya sekarang kuliah, yang ada di hadapan kami, saya mau nanya ibunda, jarak waktu dari mereka masih merah sampai kok tiba-tiba mereka nikah, itu cepat atau lama? Cepat atau lama? Lama. Lama atau cepat? Dari mereka merah, saya sering dengar kalau isi tausiah pernikahan, di antaranya, ya Allah, anakku saya 23 tahun lalu kamu masih merah nak. Ternyata waktu berlalu begitu cepat. Gak ada tuh ibunya bilang ternyata waktu berlalu begitu lama. Ibunya masih bilang gitu, 23 tahun lalu nak kamu masih merah. Ternyata waktu berlalu begitu cepat. Ibu, bapak, masa anak kita yang sekarang lagi hiperaktifnya, lari-larian kesana kemari itu yang membuat Anda kadang emosi, kadang marah, itu cepat akan berlalunya. Gak kerasa, tahu-tahu masuk SD. Gak kerasa, tahu-tahu masuk SMP. Gak kerasa, lulus SMP, tahu-tahu masuk SMA. Gak kerasa, tahu-tahu kuliah. Cepat waktu itu berlalu jemaah. Anda sekarang diganggu, ya gak apa-apa, memang tanggung jawab Anda sebagai orang tua. Masa jadi orang tua gak mau diganggu? Sabar kalau orang tua diganggu, kalau kita nanti dibangunin anak kita saat capek-capeknya. Sabar. Dan terutama ini kadang-kadang, tapi insya Allah gak terjadi di sini. Kadang-kadang kita sama anaknya orang bisa baik, tapi kalau sama anaknya sendiri, guru lagi nyambut anaknya orang, halo anakku sayang. Tapi kalau anaknya sendiri gimana? Kita sama anaknya orang lagi bertamu ke rumah kita. Kita kasih minuman teh manis hangat, lalu dipecahin itu jemaah. Kita bilang apa? Oh nggak apa-apa. Itu anaknya Orang lain. Lah kok anaknya sendiri? Kenapa jamaah? Ingat tes yang kedua apa? Sabar. Udah tuh jemaah, sabar. Biasa aja. Kalau mereka berantem, gelut, kakak sama adiknya rebutan sesuatu, berantem, adiknya nangis. Jamaah mau biasa aja, sabar. Jangan sampai jamaah marah. Kenapa? Karena namanya anak berantem jamaah, 5 menit kemudian main lagi mereka hadirin. Terutama ibu-ibu paguyuban SD Kreatif Muhammadiyah Bongbong. Kalau ada antar sesama anak kok berantem, sabar. Jangan main labrak. Labrak orang, kamu tuh gak bisa didik anak ya. Kamu anakmu juga itu. Hadirin, orang tuanya berantem, anaknya sudah. Anaknya main bareng. Namanya anak-anak jemaah. Mereka berantem, 5 menit lagi baikan, main lagi mereka. Kami punya anak ibunda. Anak pertama kami 6 tahun kelas 1 SD. Anak kedua kami 5 tahun, 0 besar TK 0 besar. Anak yang ketiga kami 2 tahun. Ini
bertiga ini jemaah kalau main ya sama aja. Siapa bilang, wah anak perempuan enak ya, nggak berantem, anak perempuan pasti kemayu, pasti santai, pasti lemah lembut. Sama aja, laki perempuan yo sama aja. Kadang perempuan kalau wayahnya rebutan ya mereka berantem juga. Terus terdengar suara tangisan, si mbak nakal. Ibu yo sabar, jangan terus ngomelin, mbak kamu gimana sih? Sabar jemaah, santai aja jemaah. Oh iya sini, nangis ya sini. Ayo baikan, nggak mau. Biasanya begitu toh. Itu mah bohong. 5 menit lagi kita main lagi jemaah. Mereka biasa gitu. Makanya hadirin, ibunya nanti kalau ada anaknya berantem sama kawannya, sabar dulu, jangan main labrak, jangan, kasihan. Orang tuanya nanti musuhan, anaknya sudah baikan. Makanya ini penting nomor 2, sebelum nanti anak kita jadi anak yang cerdas, islami, peduli, mandiri, itu harus punya fondasi dulu. Fondasinya orang tuanya yang sabar, gurunya yang sabar. Gimana enggak jemaah? Orang tuanya udah bersabar, gurunya enggak ketemu. Gurunya sabar, orang tuanya di rumah emosi, enggak ketemu. Lalu anak kita itu hasil didikan kita. Ada pepatah bahasa Indonesia, buah itu jatuh enggak jauh dari pohonnya. Maka kalau anak kita sekarang kayak gitu, ya itu gambaran bapak, ibunya, bapaknya atau ibunya. Gak apa-apa hadirin, nikmati masa-masa diganggu anak kita itu hanya sebentar. Akan datang masa besok anak kita udah sibuk sama teman-temannya. Pak, aku pamit dulu ya. Iya nak, hati-hati di jalan. Bapak cuma bilang begitu. Akan ada masa ibu mau minta waktu anaknya bilang, maaf bang, aku lagi ada kerja tugas kelompok dulu ya. Akan ada masanya. Ya Allah, nah, ibu minta ditemani, bu mau izin ya, ini aku mau ditunggu temanku dulu. Udah gak bisa lagi kita sedekat itu. Akan ada masanya saat dia kelas SMP nanti, SMA nanti sudah malu untuk ibu dan cium. Akan ada masanya, mungkin ya kelas 5 udah ngalamin ya. Dulu kelas 1, mama aku diantar sampai depan kelas 1. Tapi kelas 5 SD masih mau diantar sampai depan kelas atau mama aku di ujung gang sana aja mak. Aku malu mak, nanti dikatain anak mama. Akan ada masanya anak kita sudah nggak mau lagi dicium, sudah nggak mau lagi diantar, sudah nggak mau lagi dibersamai sama kita. Bukan berarti mereka nggak cinta sama kita, enggak, karena usianya semakin mendewasa, temannya semakin banyak, pergaulannya semakin luas. Yang bisa dilakukan orang tua cuma bergeming dengan doa, Rabbi habli minas sholihin. Maka mumpung anak kita belum banyak temannya, belum banyak kegiatannya, belum banyak aktivitasnya, sering-sering sama anak, sering-sering ngomong anak, sering-sering ngajak jalan-jalan anak. Rasulullah itu sering mengajak putra-putri beliau untuk menikmati suasana kota Madinah. Rasulullah itu sering ngajak putra-putri beliau juga menikmati suasana kota Mekah. Gak jauh-jauh, deket-deket aja. Di Mekah jalan 100 meter, 200 meter, muter lagi, balik lagi. Rasulullah sering kayak video sama putra-putri beliau. Kurang sibuk apa? Rasulullah pemimpin, Rasulullah ya guru, Rasulullah ya punya bisnis. Tapi Rasulullah meluangkan waktu. Kita yang gak punya orang tua kadang sok sibuk, padahal gak sesibuk Rasulullah. Tapi lupa sama anak. Anak janjiin doang, mak ke waduk Sempor. Yo doang, tapi gak pernah kesana. Tahu jamaah, anak itu loh jamaah, gak usah jauh-jauh ke waduk Sempor. Mau diajak ke Indomaret aja udah seneng jamaah. Betul atau betul? Betul. Ajak aja ke Indomaret, Alfamart, mereka seneng kok diajak ke situ aja. Nah, tapi sebentar ya, cuma boleh milih 2. Bilang dari sekarang, milihnya jangan banyak-banyak, cuma milih 2 ya. Suruh ambil 2.
Mama satu lagi boleh. Ayo tadi janjinya apa? 2 ya, 3 deh mak. Kan tadi janjinya 2. Kalau 2 ya 2 ya. Nanti besok kita kasihnya lagi. Mereka udah seneng jamaah begitu aja. Ini penting banget modal buat kita. Jadi guru, orang tua, jadi orang yang sudah diberikan titipan amanah sama Allah berupa anak. Ada 3 S, baru kita bahas 2. S yang pertama apa? Syukur. S yang kedua apa? Sabar. Ini yang penting, yang nanti menjadikan anak kita. S yang ketiga akan menjadikan Islami, cerdas, peduli, dan mereka nanti tumbuh mandiri. Apa S yang ketiga? Sinergi. S yang ketiga apa? Sinergi. Ibu, jangan dikira dengan uang ibu mampu bilang sama kepala sekolah SD Kreatif Muhammadiyah Gombong, Bu, saya udah bayar banyak ya, anak saya tolong didik. Gak bisa. Mau guru terbaik yang ngajar di SD Kreatif Muhammadiyah Gombong, gurunya dengan fasilitas yang baik, gurunya dengan prestasi terbaik, gurunya cum laude, bahkan semua yang terbaik difasilitasi, tapi kalau orang tuanya nggak mau sinergi sama sekolah, bohong. Nggak boleh. Ibu, sekolah SD Kreatif Muhammadiyah Gombong itu bukan kayak laundry. Kita masukin pakaian kotor, keluar sudah bersih. Sama pondok pesantren itu bukan kayak laundry. Masukin pakai, kamu nakal ya. Kalau kamu nakal, tak sekolahin ke pesantren ya. Pesantren malah buat takut-takutin anak. Bukan. Pesantren tempatnya orang yang salih, belajar Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, kitab Ismuba. Itu di sana. Kirim anak-anak kita niat karena Allah, bukan niat mau laundry. SD Kreatif Muhammadiyah Gombong sama. Bu, ibu punya uang miliaran, ibu bilang pokoknya anak saya harus soleh. Gak bisa kalau orang tuanya gak mencontohkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan terdengar. Bapaknya masih asik nonton TV, malah tidur. Bapaknya malah tidur, anaknya ya ikut Tidur. Kenapa jemaah? Karena anak meniru orang yang paling dekat. Siapa yang paling dekat? Orang tuanya. Makanya sinergi. Pak Ustaz, sudah saya titipin anak saya, monggo kerso, bu arep dijewet, dijiwit. Benar, nitip sudah disampaikan, bu arep dijewer, jiwit, suruh push up. Saya ikhlas. Tapi kalau didiamkan saja, dia pulang ke rumah maksiat lagi, ibu nggak tegur, ya sama aja. Makanya S yang ketiga apa hadirin? Sinergi. Sinergi. Wali murid sama wali siswa. Sinergi antara sekolah dan orang tua. Orang tuanya yang ikut berperan. Ayo nak, di sekolah tadi belajar apa? Oh tadi diajarin surah Al-Fil. Sudah hafal? Sudah. Coba gimana? Alam taro kai papa ala rabbuka. Bukan papa, fafa. Alam taro kai papa, fafa. Papa. Mereka pelan-pelan diajari. Itu peran wali murid, wali siswa, peran sekolah dan orang tua. Gak boleh satu doang. Nitip anak, dah monggo. Anak pokoknya keluar harus jadi sholih. Kan ada kalimat, iman tak dapat diwarisi. Ada kalimat itu kan? Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Mau bapaknya sholih, tapi kalau anaknya dibiarin, ya nggak keikutan sholihnya. Ibu, bapak, ini tugas kita bareng-bareng. Bukan cuma ustazahnya di SD Kreatif Muhammadiyah Gombong, bukan cuma kepala sekolahnya, guru PAI-nya, guru penjaskesnya, guru tahfidnya semata,
Bukan, tapi ada peran kita sebagai orang tua. Guru ngajarin tahfidz, di rumah dengerannya dangdutan terus. Ya enggak? Guru tahfidz udah berusaha amma yatasaalun. Ayo anakku sayang diulangi. Amma yatasaalun. Ulangi lagi. Amma yatasaalun. Ulangi lagi. Terus diajarin. Tapi di rumah disetelnya seperti itu. Nah kalau di rumah setelnya beda, di sekolah hafal sampai rumah lupa. Makanya penting sinergi. Bapak-bapak terutama mohon izin, saya tahu ayah anda sibuk. Kami tahu ayah anda mencari nafkah untuk keluarga. Kami tahu ayah anda bahkan pagi sudah jalan gelap-gelap, pulangnya sudah gelap-gelap. Tapi ingat selalu ayah anda dan termasuk buat saya yang berbicara, kita para lelaki harus tahu ayat Al-Quran menceritakan banyaknya dialog antara anak dengan ayah lebih banyak daripada anak dengan ibu. Dalam Al-Quran itu dialog-dialog itu paling banyak ayah sama anak, sedikit yang ibu sama anak. Wa qala, dan ketika Luqman bicara ibni kepada anak laki-lakinya, wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah. Anakku jangan syirik. Ini kan ayah sama anak. Kenapa Al-Quran kok begitu banyaknya? Karena Quran tahu ini tugasnya ayah. Peran ayah membersamai anak. Wes lama pokoknya bapak siapin uang, mama didik anak yang benar. Gak bisa. Ayah juga harus sering ngobrol sama anaknya. Sinergi. Suami istri membersamai putra putri. Jangan ibu terus, ayahnya gak pernah bicara. Jangan ayah terus juga, ibunya gak pernah bicara. Tapi dua-duanya. Bahkan dalam Al-Quran lebih sering ayah bicara kepada anak daripada ibu kepada anak. Makanya seorang ayah luangkan waktu main sama buah hatinya. Ayah sibuk nak, Mah, kok ayah gak bisa datang sih di acara aku? Ayah sibuk nak, kok ayah gak bisa datang sih di wisuda hafiz Al-Quran aku? Ayah sibuk nak, luangin waktu jemaah. Anak kita akan merekam bagaimana kita sebagai ayahnya meluangkan waktu kepada mereka. Kami merekam. Waktu kami masih kecil, kami pernah ingin beli seekor burung dara, burung merpati waktu itu jemaah. Yang menemani saya waktu saya SD dulu, Pak mau beli burung merpati. Ayah saya menggandeng tangan saya naik di atas motor Honda Astrea tahun 92. Kami berangkat beli burung merpati. Yang diingat momentum sama ayah jemaah. Waktu itu saya kelas 4 atau 5 SD, saya mau beli marawis ini jemaah. Yang menemani membelinya ayah saya menemani, terus kemudian membeli. Jadi memori teringat sampai detik ini jemaah. Besok kita sebagai seorang ayah mau diingat apa sama anak? Mau diingat ayahku super sibuk? Atau mau diingat seperti apa jemaah? Atau ayahku selalu megang HP di rumah? Kita bilang anak gak boleh main HP, tapi orang tuanya selalu HP-an. Mamanya bilang anakku jangan main HP, tapi mamanya selalu HP-an, selalu update. Bahkan bangun tidur yang dicari bukan sejadah untuk sholat subuh. Bangun tidur yang dicari apa? Betul atau betul? Ayo sinergi hadirin. Ayah membersamai buah hatinya, ibu membersamai buah hatinya. Sekolah juga berusaha. Kami sangat yakin SD Kreatif Muhammadiyah Gombong di bawah pimpinan Ibu Direktur Kepala Sekolah SD Kreatif Muhammadiyah Gombong, beliau pasti memilih guru-guru terbaik. Guru-guru yang ajar pasti sudah diseleksi dari ratusan guru yang daftar. Tinggal ayo S yang ketiga, sinergi. Orang tua dengan sekolah. Sekolah bersama orang tua bergandengan tangan. Makanya ibu, nanti kalau ada kajian rutin, tadi kami disampaikan sama
Mbak Desri bahwa setiap Ahad ada taksir, kajian rutin. Kita sebagai orang tua jangan lupa ikut kajian rutin, ikut ngaji lagi. Sering bapak dan ibu membandingkan, itu loh anaknya si Fulan aja udah bagus hafalannya, itu loh anaknya Fulana udah bagus hafalannya. Kita sebagai orang tua sering membandingkan anak kita sama anaknya orang lain, tapi lupa membandingkan diri kita sebagai orang tua dengan orang tua yang lain. Maksudnya kalau orang tuanya punya anak hafal Quran, orang tuanya berusaha hafal Quran juga. Kitanya juga berusaha ngabrak diri kita supaya nanti sejalan. Nah, tadi di sekolah ngafalin apa? An-Naba. Ayo sama mama pada asar kita murojaah lagi. Itu sinergi. 3S. 3S jamaah. Masih ingat S yang pertama? Syukur. S yang kedua? Sabar. S yang ketiga? Sinergi. Dan surat apa yang jadi hadiah dibawa pulang? Surah As-Saffat ayat 100. kalimatnya gimana? Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ini dipegang. Saya kapan harus mendoakan Rabbi habli minas sholihin? Setiap waktu, kecuali di tempat-tempat yang dilarang. Di dalam kamar mandi jangan Rabbi habli minas sholihin. Jangan, tapi pada sholat, habis duha, habis tahajud, habis sedekah, habis setelah beramal sholih, sering-sering berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Sering-sering doa ini jemaah, Rabbi habli minas sholihin. Kita tahu loh jemaah, waktu anak kita ini semakin cepat dia tumbuh, semakin jarang nanti kita bersamai. Apa yang paling bisa dilakukan? Ustaz, anak saya kuliahnya di Jogja, UI Jakarta, ITB Bandung, dari Bogor jauh, tapi saya kalau kangen tuh pengennya meluk. Gimana cara meluk tapi jauh? Caranya doakan. Doanya apa? Rabbi habli minas sholihin. Ini doa Al-Quran surah As-Saffat ayat 100 ini. Doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi siapa? Ibrahim. Maka karena doa itu Nabi Ibrahim punya dua laki-laki saleh sebagai anaknya, dua-duanya Nabi. Yang pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi siapa? Nabi Ishak. Yang pertama Ismail jadi saleh dan Nabi, Ishak yang kedua saleh dan juga Nabi. Lewat doa apa? Rabbi habli minas sholihin. Makanya berdoa yang baik, yang tulus, yang ikhlas, sebut Rabbi habli minas sholihin. Nah, kalau saya mendapati anaknya bandel gimana? Tetap doain Rabbi habli minas sholihin. Karena kita nggak tahu ya hadirin, tahun berapa dia akan berubah, tahun berapa dia akan kembali ke jalan Allah, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau lisan kita sering mendoakan Rabbi habli minas sholihin, itu jadi bekal buat kita bersama-sama. Habis ini kita tanya jawab. Setelah tanya jawab, nanti kita berdoa bersama-sama. Insya Allah mudah-mudahan semakin berkah. Tolong ibunda, ayahanda, hadirin dibawa pulang 3 bekal ini ya jamaah. 3S dan 1 ayat Al-Quran As-Saffat ayat 100. S yang pertama apa tadi? Syukur. S yang kedua? Sabar. S yang ketiga? Sinergi. Sinergi antara orang tua dengan sekolah, sekolah juga dengan orang tua, wali murid dengan wali siswa. Insya Allah makin barokah. Doanya apa tadi? Rabbi habli Minas sholihin. Ayo mari kita lebih kepada diskusi, tanya jawab, supaya mudah-mudahan insya Allah jauh lebih barokah. Pertanyaannya nanti lebih dekat dengan apa yang harus dilakukan. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dibersamai oleh moderator dan MC. Diperkenankan, dipersilakan. Silakan Mas atau Mbak. Baik, silakan Ayah Bunda. Kami langsung saja buka sesi tanya jawab. Yang mau